Saudara-saudara yang kekasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 25 November 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-15 ayat 18. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Pertobatan anak yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah salah satu perumpamaan Yesus yang sangat terkenal. Karena perumpamaan ini mengungkap dan melucuti sisi manusiawi yang sangat umum, yaitu bahwa manusia itu, siapapun dia, bisa dan gampang jatuh ke dalam dosa. Manusia cenderung menghambur-hamburkan berkat-berkat yang Tuhan berikan, memboroskannya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan mabuk-mabukan, pesta miras, pesta narkoba, main perempuan, dan lain sebagainya. Anak yang hilang ini menunjukkan sifat manusia yang ingin bebas sebebas-bebasnya dan tidak mau terikat dengan orang tua atau Tuhan. Tetapi apa akibatnya? Kesengsaraan. Orang yang ingin bebas akan sengsara oleh kebebasannya sendiri. Tentang hal ini sudah sering kita dengar. Namun Tuhan tidak berpikir seperti itu. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sang ayah mewakili Tuhan, dan anak yang lebih muda adalah mereka yang menjauh dari Tuhan. Ketika sang anak memutuskan untuk pulang, dia berkata, Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Maka ia pun bangkit dan pergi kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan kepadanya. Ia berlari mendapatkan anaknya, memeluknya, dan menciumnya. Saudara-saudara yang kekasih, perumpamaan tentang anak yang hilang ini menggambarkan seorang anak yang tidak menyukai hidup dalam dominasi orang tua. Ia berkeinginan hidup bebas dari pengawasan dan bebas menggunakan harta milik yang diklaim sebagai miliknya. Model anak seperti ini banyak dijumpai, tidak terkecuali pada mereka yang berstatus Kristen. Ada banyak orang Kristen yang tidak merasa dirinya masuk kategori anak yang hilang. Karena menurut mereka, anak yang hilang adalah mereka yang meninggalkan gereja dan hidup dalam hingar-bingar duniawi. Artinya, selama masih pergi ke gereja, terlibat dalam pelayanan, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kita berpikir
kita tidak masuk kategori anak yang hilang. Benarkah demikian? Saudara-saudara kekasih, selama kita masih hidup menurut kehendak diri sendiri, kita tergolong sebagai anak yang hilang. Meski secara lahiriah tampak beribadah, jadi ciri nyata anak yang hilang adalah hidup dalam kendali diri sendiri. Mereka menggunakan waktu, tenaga, uang, dan apa yang dimiliki sesuka hati untuk kepentingan diri sendiri dan menuruti selera sendiri, bukan menuruti kehendak Tuhan. Pertobatan adalah kesediaan datang kepada Bapa dan bersedia hidup dalam kekuasaan atau dominasi Bapa. Si anak yang hilang bertobat dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Sang ayah atau Tuhan sangat gembira melihat putranya atau umatnya kembali. Tidak ada hal-hal lain yang penting. Dan karena masa lalu kita telah dihapuskan oleh darah Yesus, Allah pun menyambut kita dengan kegembiraan yang sama. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan Allah katakan saat kita kembali. Ia hanya ingin kita kembali ke rumahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak masuk kategori anak yang hilang, yang hidup menurut diri sendiri dan dalam kendali diri sendiri. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.